Perkenalkan, namaku Kevin. Umurku saat ini 30 tahun, aku menikah 2 tahun yang lalu, namun 2 tahun ini aku sudah menjadi duda. Eka, istriku, minta pisah karena rumah tangga kami sering terjadi masalah. Sebenarnya aku tak ingin pisah, namun istriku ngotot ingin pisah. Akhirnya dengan usia pernikahan yang baru 2 tahun waktu itu, kita resmi berpisah. Sangat disayangkan, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa, mungkin ini sudah takdirnya. Entah apa yang dicari oleh Eka, mantan istriku itu, padahal wajahku ganteng, rumah sudah punya fasilitas yang cukup lumayan mewah, bahkan rumah yang aku bangun hingga lantai 2, mobil dan motor juga sudah ada, kurang apa lagi coba. Akhirnya aku hidup sendiri dan aku tinggal di rumah itu juga sendiri. Rumah yang aku beli sewaktu masih bujang dengan hasil jerih payahku sendiri. Oh iya, aku bekerja di salah satu kantor yang ada di kota dekat tempat tinggalku. Sudah 4 tahun aku bekerja di situ. Aku nyaman kerja di kantor itu, gajinya lumayan besar. Teman-teman kantorku juga baik dan ramah. Mereka semua juga tahu kalau aku sudah pisah dengan istriku. Banyak teman cewek yang coba mendekatiku, namun sepertinya aku belum memikirkan ke arah itu dan aku tidak tertarik kepada mereka. Kalian tahu sendirilah, kalau orang kerja di kantor pasti yang cewek mesti dandannya cantik-cantik. Tapi entah kenapa aku belum bisa membuka hatiku lagi. Memang sih kalau malam hari aku suka teringat dengan istriku, terutama saat kita melakukan itu, hal yang luar biasa itu. Wajarlah sebagai pria yang pernah menikah, pasti keinginan itu akan selalu muncul di pikiran, apalagi sudah setahun harus menganggur. Pagi itu hari Minggu, aku libur kerja, daripada tidak ngapa-ngapain aku nyuci mobil di depan rumah. Ya sebenarnya walau tidak bersih-bersih amat, tapi setidaknya aku ada kegiatan. Jamu-jamu, ku dengar suara seorang wanita menawarkan dagangannya. Aku lihat dia mendekatiku dan dia berkata, "Mas, jamu mas." "Wah, ada jamu apa aja mbak?" tanyaku. "Komplit mas, ada jamu pegel linu, jamu anti capek, bahkan jamu tahan lama juga ada mas," ujarnya. "Tahan lama untuk apa mbak?" tanyaku dengan penasaran. "Untuk itu loh mas, masa nggak tahu sih?" Aku pun beli jamu pegel linu dan rasanya agak pahit-pahit manis. Kalau aku perhatikan betul-betul, ternyata mbaknya ini cantik juga, dengan kulit sawo matang, rambutnya lurus dikuncir ke belakang, senyumnya manis dan wajahnya enak dipandang. Aku pun coba kenalan dengan dia, namanya Sinta. Usia beliau saat ini 27 tahun, lumayan masih muda. Dia berasal dari desa namun dia mengontrak tidak jauh dari rumahku. Setiap hari dia keliling jualan jamu dan lewat sini. Namun karena aku bekerja jadi aku tidak pernah tahu dengan Mbak Sinta. Karena dagangannya yang masih banyak, obrolanku dengan Mbak Sinta cuman sebentar, karena dia harus keliling untuk menawarkan dagangan jamunya. Malam harinya sebelum aku tidur, aku merasa aneh kenapa aku jadi teringat Mbak Sinta terus ya. Ada apa ini? Apakah hatiku mulai kebuka lagi? Waktu terus berlalu, tak terasa sudah hari Minggu lagi. Kali ini aku tidak mencuci mobil, tapi pagi itu aku duduk di teras rumah, sengaja nungguin Mbak Sinta terlewat. Dan hatiku berbunga-bunga ketika suara Mbak Sinta terdengar di telingaku. Aku pun memanggilnya dan aku suruh masuk ke teras rumahku. Penampilan Sinta pagi itu lebih cantik dari hari Minggu kemarin. Aku pun beli jamu dan aku ajak ngobrol dia. Rupanya Sinta seorang janda yang belum punya anak. Wah, ada kesempatan nih, pikirku, duda ketemu janda. Ya jadi deh, hehehe. Aku coba minta nomor handphonenya, tapi HP Sinta ketinggalan dan dia tidak hafal dengan nomornya. Aku sedikit kecewa. Setelah itu Sinta pun pergi untuk keliling lagi. Aku lihat dia dari belakang, jalannya sangat aduhai, membuatku ingin jalan di sampingnya.
Hari-hari berikutnya aku semakin tak kuasa, bayangan wajah Sinta selalu ada di benak dan pikiranku, aku ingin segera hari ini berganti hari Minggu. Senang hati ini setelah hari Minggu itu tiba, namun tidak tahu kenapa pagi itu turun hujan yang sangat deras. Di saat itu pula aku lihat Mbak Sinta kehujanan, namun untungnya dia pakai payung, jadi dia tidak kehujanan. Aku suruh dia meneduh di rumahku, lalu kubuatkan dia teh manis hangat dan kita ngobrol di ruang tamu. Maaf ya Mas Kepin, aku merepotkan, ucap Mbak Sinta kepadaku dengan suara yang lembut. Tidak apa-apa Mbak, santai aja, jawabku. Kita pun ngobrol ngalor ngidul kesana kemari, hingga aku beranikan diri curahkan isi hatiku kepadanya. Tak disangka, ternyata selama ini dia juga menyukai diriku. Aku begitu senang sekali akhirnya aku mendapatkan cintanya Sinta penjual jamu itu. Di luar hujan malah semakin deras, di situ pula pembicaraan kami semakin mengarah dan tak tahu siapa yang mau mulai dulu, kita pun melakukannya pagi itu. Derasnya hujan disertai hembusan angin serta kabut di luar sana seolah-olah sedang mengiringi dua orang yang sedang menanam di perkebunan yang ada di pedesaan. Aku mulai menanam pisang di tanah yang sangat subur. Dengan giatnya aku menanam berkali-kali melewati lembah yang di sana terdapat air terjun yang mengalir ke persawahan. Setelah melewati lembah, aku pun menjelajahi perbukitan yang sangat indah yang jarang sekali didaki. Di sana aku mulai mencangkul tanah yang ada di atas bukit dengan semangat. Setelah selesai mencangkul di bukit, aku pun kembali ke gubuk dengan melewati lembah. Aku pun beristirahat sejenak di pepohonan dengan menikmati pemandangan air terjun yang mengalir dengan derasnya yang ada di lembah. Karena lelah serta haus, aku pun meminum air yang ada di air terjun yang mengalir dengan deras dan jernih tersebut. Ternyata rasa airnya segar dan aku pun meminumnya lagi. Setelah selesai menanam di ladang, aku pun beres-beres membersihkan peralatanku. Dan cukup sudah hari ini, semoga rasa lelah hari ini akan membuahkan hasil dengan panen yang melimpah ruah. Bahkan lapar Sinta hidup Sinta nambah hari itu, aku pun hanya bisa mengiyakan dan mengikuti apa yang diinginkannya. Hari demi hari pun berlalu, aku merasa sudah nyaman dengan Sinta, aku pun lamar dia dan kita menikah walau hanya sederhana. Aku dan Sinta hidup bahagia membina rumah tangga, dan kami dikaruniai momongan yang sangat tampan sepertiku yang aku beri nama Asep. Semoga ini menjadi yang terakhir, dan aku bisa hidup rukun dengan Sinta. Aku begitu senang dan bangga dengan Sinta, dia wanita yang hebat dan tangguh.